Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini kita membahas informasi terbaru ya. Pertemuan di sebuah acara, yaitu Bang Teddy Gus Naidi bertemu dengan Bang Poltak Raja Minyak dari Medan ya kan. Bang Poltak membela mati-matian Hasto Kristianto ya. Selama ini Hasto tidak pernah terlibat. Semua ini dalangnya adalah Pak Jokowi dan keluarga yang dipecat dari PDIP. Wah, kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe di channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Bang Ruhut, tapi menurut Anda apakah ada unsur politik dalam penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini? Kalau ada EBIT GAD, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kalau ini ada politiknya. Jelas ada udah peristiwa 5 tahun yang lalu. Sudah 3 tersangka menjadi terdakwa, terpidana, inkra, PNPTMA, ya. Tidak ada sekalipun ada namanya Hasto disebut. Ini ada apa? Ini kan semua karena maaf, kader kami Joko Widodo dan keluarganya dipecat. Baik. Baru itu kok. Jadi udahlah. Saya ngomong tegas. Aku si Poltak Raja Minyak. Bang Teddy, sudah dibantah kok oleh Bang Ruhut. Mau apa lagi Bang Teddy? Jadi KPK ini sepertinya ya kayak mengada-ngada gitu loh Bang Teddy. Enggak, jadi gini. Saya mau jelaskan juga soal yang pertama tadi bahwa kenapa Hasto belum ditangkap. Ya. Saya di sini harus bicara ya sebagai bagian dari pendidikan politik. Saya mengatakan bahwa kali ini mungkin agak sama dengan Pak Ruhut. Saya mengatakan tersangka itu orang yang baru disangkakan. Ya. Bukan terpidana, bukan terdakwa. Dan masih banyak di negeri ini tersangka yang belum ditahan. Ya. Alasannya apa? Ya alasannya kan cuma 3. Orang-orang hukum tahulah. Ya bahwa dinilai dia bisa melarikan diri, ya. Kedua, dinilai dia bisa menghilangkan bukti, ya. Ketiga, dinilai dia bisa melakukan tindak pidana yang sama atau ada penilaian tersendiri yang bisa mengganggu proses hukum. Jadi ketika banyak yang mengatakan, ayo tangkap, kenapa KPK? Jadi ada menyalahkan KPK ini kok nggak bener, kenapa nggak tangkap gitu kan? Ya suka nggak suka, walaupun dia berbeda dengan Pak Hasto, tapi saya harus menyatakan ya nggak begitu cara mainnya. Ya kita harus fair juga bahwa itu tidak bisa karena tersangka itu belum menjadi terdakwa atau jadi pidana. Tapi saya mau sampaikan bahwa jangan juga Pak Hasto itu besar kepala, saya bilang. Ya, jangan juga merasa hebat. Kalau makanya saya tantang waktu itu, saya bilang silakan kalau memang Pak Hasto mau uji nyali, ya segera beli tiket ke luar negeri, jalan ke bandara. Ya, saya saya yakin bahwa KPK itu akan menahan Pak Hasto karena Pak Hasto kan sudah dicekal. Salah satu syarat bahwa dia akan ditahan ketika dia mau mencoba untuk melarikan diri. Jadi sudah saya sampaikan ya jelas bahwa tersangka tidak ditahan, tapi jangan coba-coba juga untuk menguji KPK. Ya, gitu. Ini Bang Teddy. Tadi kan Bang Ruhut mengatakan bahwa ini ada unsur politisnya. Nah, Anda menyatakan ini unsur politis atau murni memang ya hukum? Ya, bedanya saya bukan orang hukum tapi bicara hukum, Bang Ruhut orang hukum tapi sering banyakkan bicara halusinasi dia. Yakin Bang, dibilang halusinasi. Ya gini. Saya jelaskan. Saya Bang Teddy. Iya, memang makanya tadi saya cium tangan dulu karena saya tahu beliau hebat. Tapi pada saat ini kita berhadapan beliau nggak hebat. Ya, karena beliau bermain di halusinasi bukan data. Nggak hebat dibilang berhalusinasi. Tapi tunggu, saya mau jelaskan gini. Yang saya mesti bantah juga tadi yang Pak Ruhut bilang. Kenapa baru setelah berapa tahun baru ditetapkan sebagai tersangka kan? Itu kan pertanyaannya kan? Baik, boleh. Ini kan bukan hal baru ya. Banyak kok kasus-kasus lain, misalnya kasus Bank Senturi 2009 ya kalau nggak salah sudah selesai, sudah ditahan, sudah ada tersangkanya, sudah ingkar dan segala macam. 2014 ternyata ada tersangka, ada terdakwa baru gitu yang ditahan gitu kan. Belum BLBI ya, belasan tahun tiba-tiba ada yang ditahan lagi. Jadi ini bukan hal yang baru ya di hukum karena
proses pencarian data, pembukti itu kan ada waktunya ya. Karena kan semuanya disembunyikan. Jadi memang aparat hukum harus bekerja untuk bisa mendapatkan. Jadi bukan kenapa 2 tahun, kenapa 3 tahun, wong belasan tahun aja akhirnya bisa kok dijadikan tersangka, bahkan sudah dipidana gitu kan, untuk misalnya kasus BLBI sama kasus Bank Senturi misalnya. Jadi yang disampaikan Bang Ruhut itu ya adalah salah satu cara untuk mencari pembenaran ketika orang lagi tenggelam. Waduh Bang, yakin Bang itu Anda mengatakan hanya mencari pembenaran aja Bang? Jadi hati-hati, ini adik saya nih orang hebat. Ya, partai baru. Jadi belum duduk di DPR. Garda Republik Indonesia. Garda. Nah, biasanya kalau orang sudah kalah debat, lari ke situ dia. Biasakan. Iya, orang kalau kalah, kalau tidak bisa mempertahankan perdebatan, dia begini. Saja. Baru ku bilang kau punya partai belum duduk di DPR, langsung mau. Bukan. Jangan. Kita Tenang. bicara, saya tadi tidak bicara. Tenang, duduk di boncengan. Kau ngomongnya dari tadi udah. Kau yang halusinasi. Ya apa? Coba sampaikan. Ya? Biar nggak dibilang nanti tong kosong nyaring bunyinya. Adigium hukum tegas. Presumption of innocent. Presumption of innocent. Praduga tak bersalah. Kau tadi sudah baik sekali penjelasan biar kau bukan sarjana hukum. Ya, itu betul 3 itu. Ya, tidak menghambat pemeriksaan, tidak mengulang lagi perbuatannya, ya. Tiba-tiba kau bilang ketiga mau ditangkap, lari. Apa maksud kau? Dia tidak lari, ingat loh. Ini kami kader-kader PDI Perjuangan diajarkan ibu, jadilah warga negara yang baik, taat akan hukum. Makanya jadi kalau bicara tahan menahan, Poltak Raja Minyak besar karena pernah dipenjara. Mandela karena pernah dipenjara. Buyung Nasution almarhum karena pernah. Bung Karno, semua orang-orang pernah dipenjara. Itu orang-orang hebat. Jadi Hasto itu orang hebat. Kalau nggak mungkin jadi sekjen. Jadi Hasto nggak akan mungkin kabur ya? Iya. Hasto bukan sosok yang pengecut ya? Hasto bukan pengecut, dan sekali lagi aku bilang. Jelas Bang. Jangan ajari Hasto ibarat kau jangan ajari ikan berenang. Jangan. Dia nggak akan lari kami. Semua akan kami hadapi. Apapun. Apalagi seperti apa yang dikatakan Pak Prabowo. Baik. Saya hanya mau ingatkan kejadian ini. Jangan main api. Oke. Nanti terbakar. Oke, silakan Bang. Enggak, sebentar. Ini adik aku, kami sama-sama anak Medan, bininya anak Medan. Selesaiin dulu. Ya. Sudah Enggak, bukan. tegas itu, Enggak, aku mau bilang begini. Baik. Tadi aku mendengar pidato Presiden ke-8 08 Pak Jenderal TNI Purnawirawan Kopassus Prabowo Subianto. Dia katakan, saya akan bekerja untuk rakyat. PDI Perjuangan Partai Rakyat, kami marhain. Perlu diketahui, apapun kami dibejek, hat-trick, kami menang 3 periode. Jadi kami nggak ada yang kami khawatirkan. Makin dibeginikan, kalau nanti pemilu, kami makin menang. Kuartet 4 kali. Pertama saya kasih dulu Bang Teddy menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut di segmen 1 tadi. Silakan. Ya tadi kan yang disampaikan Bang Ruhut hanya bunyi-bunyian aja, karena tidak menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Ya kan, saya hanya menyampaikan tadi bahwa secara aturan hukum, kedua saya bilang Pak Hasto jangan juga besar kepala, ya, jangan menguji nyali KPK gitu kan. Tapi dijawab udah kemana-mana, ya sudahlah, biarin lah. Jawabannya jelas, tegas kan tadi kan? Iya, maksudnya tidak akan kabur dan tidak jadi. Iya, makanya kan saya bilang bahwa jangan mencoba uji nyali KPK-nya. Iya, hanya ke situ aja. Jadi mengingatkan, sebenarnya saya mengingatkan Pak Hasto sebenarnya gitu. Itu aja sih poin. Baik. Tapi gini, Bang Ruhut, ada pertanyaan yang menarik. Pak Hasto ini kan bilang bahwa dia ini punya dokumen dan video skandal pejabat, bahkan termasuk video skandal korupsi. Nah, atau jangan-jangan ini cuman ya bluffingnya Pak Hasto aja supaya aman? Masa bluffing dibilang? Karena itu mungkin adik saya belum kenal Hasto. Hasto itu satu sekjen kami yang terlama di era PDI Perjuangan, ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Pekerja yang baik, rendah hati, orangnya baik sekali. Dia taat hukum. Jadi
Kalau ngomong dia tegas ya kami diajari Pak Ibu Megawati, ketua umum kami, ngomong harus hitam putih, nggak boleh abu-abu, kan begitu. Jadi percayalah, Hasto itu dia itu orangnya enak, pekerja keras. Bahkan kalau ada kader-kader kami, kan di kami juga ada aja kader, bang abang kok dekat sekali sama Hasto. Saya sebel, ada aja yang bilang gitu. Jangan gitu. Oke. Tapi aku lihat-lihat orang yang ngomong gitu kepingin mau jadi sekjen. Oh jangan. Nah, itu masalah internal. Sekjen Gua nggak itu ikutan ya. hak prerogatif Masalah internal. Ibu Internal, ya? Megawati Soekarno Putri. Baru dia. Jadi filosofi Jawa. Aku pakai filosofi Jawa. Langsung dia eling. Ingat kepada yang Maha Kuasa Tuhan. Siapa bang yang pengen bang? Oh, jadi ada sekjen? aja yang kepingin. Bang, Saya bilang Nggak, kayak- sebutin inisial aja. Tapi benar penasaran nggak juga tuh, Bang, ada soal dokumen dokumen dan tadi video itu. itu. Oh, kalau nggak mungkin kan, nggak didaftarkan di sampai notarial akte. Itu ada. Itu yang aku bilang. Kapan? Waduh, nanti ibu kita nanti dia apa? Diundang. Iya dong. Enggak nih. Kita nanti kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan, bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di masyarakat. Ya kalau memang ada ya langsung keluarkan. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Apakah itu bagian dari barter supaya dia tidak ditangkap atau ditahan misalnya? Itu kan pemikiran orang nih. Nih begini Pak Bang Ruhut ya. Ketika beliau tersangka, tiba-tiba beliau mengatakan akan mengeluarkan video ya. Nah dari pernyataan ini aja sudah memperlihatkan bahwa dalam tanda kutip kekerdilan Pak Hasto. Kenapa? Semua yang Pak Hasto sampaikan selama ini bahwa kita harus menaati hukum dan bla 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 itu hilang ketika dia menyimpan video itu. Artinya kan apa? Artinya ini orang akan berpikir ini kebiasaan dia nih, ya. Kalau waktu berkuasa kalau ada apa-apa gue buka nih, diancam dengan itu. Ini kan pikiran orang nih akhirnya begitu. Kedua, ini akan jadi masalah baru. Kenapa? Kok udah tahu itu ada video kejahatan kok disimpan gitu, ya? Jadi kalau memang Pak Hasto laki-laki, ya buka aja. Saya tunggu besok dia bukanya. Baik, Bang Ruhut. Kenapa kok disimpan, nggak dibuka aja? Kenapa bahkan tidak diserahkan aja langsung ke KPK kalau memang itu adalah dokumen dan video skandal pejabat? Kita bicara politik, kita bicara ilmu sosial, bukan bicara ilmu eksat. 2 tambah 2 4. Tadi Pak Prabowo singgung ilmu eksat. Itu kepastian yang ilmiah. Bicara politik, kita bicara ilmu sosial. 2 tambah 2 tidak selalu 4. Bisa 5, 6, 7, 8 atau 9. Itu dari kacamata adik saya, dia eksat. Buka saja. Tapi Hasto, aku mau bikin dulu di angka 6. 2 tambah 2 itu, mau 7, mau 8, 9. Itulah seninya berpolitik. Karena itu walaupun umurku sudah 17 tahun, maksudku 71, memang politik itu indah. Sekali lagi Bang, itu bukan bluffing dari seorang Hasto ya berarti ya? Oh bukan bluffing, itu yang aku bilang. Hasto, aku mohon, kami sayang sama rakyat. Begitu juga Presiden kita pendapat. Pak Prabowo, ya. Kalaulah kita main api, orang-orang yang mau main api, kalau terbakar, yang menjadi korban siapa? Ingat peristiwa 98, yang korban rakyat. Ingat kerusuhan-kerusuhan di mana-mana, yang korban rakyat. Janganlah main api, jangan memaksakan. Tadi juga saya hormati juru bicara KPK ngomong, bagus sekali, saya senang. Yudit paling tahu. Saya ini 2 periode di DPR, Komisi 3, saya pasang badan pembela KPK. KPK lahir di era Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Mahkamah Konstitusi juga di era Ibu Megawati. Apa? Beliau ini betul-betul ya 32 tahun seorang wanita ibu di Uber. Karena itu aku katakan aku di PD Perjuangan, kan di Demokrat aku dulu, aku bilang partaiku yang terakhir. Abang kok ke PDI Perjuangan? Partaiku yang terakhir. Ya dulu terakhir, sekarang
terakhir sekali. Oke. Pakai sekali gitu. Saya ke Bang Teddy kalau gitu, Bang. Sudah jelas tegas disampaikan, Bang. Memang kalau di dalam dunia politik itu memang tidak mesti 2 tambah 2 itu 4. Artinya buat seorang politisi barang itu ada, Bang. Jadi Abang nggak usah khawatir. Itu bahasa dan mengeluarkan pengecut itu. statement yang dianggap pengecut. Nah, itu bahasa pengecut, ya. Kalau dia berani, ketika dia disampaikan, itu harus dilaksanakan. Itu selain sebagai politisi pengecut, ya itu bukan laki-laki Kalau gitu juga. pertanyaan saya kemudian, kapan itu akan dikeluarkan menurut Anda? Ya harusnya dikeluarkan saja kalau memang udah punya. Jangan pakai beralasan dititip sana, titip sini. Itu kan kayak bocah gitu ya. Itu seninya berpolitik katanya. Nggak ada, itu nggak ada seni politik itu. Itu pengecut. Itu kalau pengecut itu beralasan selalu ini bagian dari seni politik, itu nggak ada. Kita berpolitik itu bukan harus setelah lempar batu langsung bunyi tangan, kan begitu sebenarnya ini kan. Setelah dia lempar, terjadi kekacauan, dia pura-pura kemana-mana. Ini sebenarnya ada apa enggak? Ya, atau ini hanya seperti orang lagi tenggelam, apa aja diraup gitu, ya? Atau sama kayak saya bilang apa? Ya mohon maaf ya, kayak ada di sebuah ruangan, banyak orang ada yang kentut, saya bilang, ya. Nah biasanya tuh yang paling berisik itu yang kentut, ya. Dia menyalahkan orang lain segala macam, supaya dia tidak dituduh sebagai orang yang kentut. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi makanya saya bilang di tempat ini, ya saya tantang Hasto untuk besok keluarkan videonya. Jadi jangan jadi apa politisi pengecut, laki-laki pengecut yang hanya habis lempar sesuatu langsung dia kabur gitu. Ya ini yang terjadi sekarang. Nah, kalau gitu saya ingin tegaskan, apakah mungkin, pertanyaan saya tadi ke Bang Teddy kan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ke Abang Winnie. Kalau misalnya ditahan, keluar nih barang. Tegas aku katakan, keluar. Tapi kami sayang rakyat. Itu aja aku Oke, katakan. jelas. Dan aku ingin mengingatkan, ya, itulah kenegarawanan Presiden Republik Indonesia. Nggak ada urusan. Ibu Mega Soekarno Putri. Kenapa? Kok dipecat setelah tidak presiden? Ibu Megawati sangat menghormati lembaga kepresidenan. Presiden dipecat dari partai yang udah membesarkan 23 tahun. Siapa Jokowi itu kalau nggak PDI Perjuangan? Tapi itulah kalian, termasuk kau ikut seolah-olah kami menjolimi Jokowi. Apa bukan Jokowi yang menjolimi kami? Dia tinggalin kami. Hah? Begini Pak, Dia Bang Ruhut sakit ya. hati karena bilang dia petugas partai. Aku bangga sebagai petugas partai. Ya, Bang Ruhut Baik, ini. Ya, bangga. Ini kita pakai logika aja ya. Ya, silakan. Logika aja ya. Ini ketika Pak Jokowi masih berkuasa, ya. Kawan-kawannya, orang-orang partai apa segala macam kena KPK, Oke. itu dibiarkan. Kita lanjut. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.